catatan kritis saya misalnya, rahasia atau jurus Sinteyong itu sebetulnya sampai titik ini dikatakan berhasil itu kan satu, naturalisasi. Kalau versi saya nih, pasti nanti diserang lagi sama netizen. 2, lemparan ke dalam Pratama Arhan. 3, jagoan di medsos. Dan sayangnya pelatih-pelatih kita yang dihina, direndahkan dengan sebutan local pride itu nggak jago nih di medsos, nggak jago pelatih-pelatih kita. Kedua, mereka juga belum pernah mengalami dukungan, fasilitas, support naturalisasi yang sebegitu masif seperti sekarang. Jadi itu tadi, kalau saya melihat bahwa apa jurus Sinteyong, apa strategi Sinteyong? 1, naturalisasi. 2, lemparan ke dalam Arhan. 3 adalah jagoan di medsos. Jadi kan kita berhadapan dengan publik. Berhadapan dengan argumen publik yang sangat membabi buta dalam menilai sesuatu gitu loh. Argumen bolanya sih dangkal sebetulnya. Kemana lu? Bang, lu ada di mana? Dicari orang ini. Kemana ya? Kok nggak kelihatan? Kok kayaknya udah lama nggak muncul, di mana ya? Jadi tadi malam timnas U19 menang lawan Kamboja 0-2, tapi kedua gol dicetak oleh bek tengah ya. Dan di turnamen Piala AFF U19 kali ini, top skor timnas kita adalah bek tengah, Iqbal. Menang 2-0 lawan Kamboja, tapi golnya cuma dari set piece, dua-duanya. Variasi serangan, nihil, hanya bermain dari sayap. Sekarang pertanyaannya, dia kemana? Kok nggak ada komentar, nggak ada koar-koar? Tapi ketika tim yang dipegang oleh STY nyetak gol set piece, main begitu aja, ini pasti bilang, itu gol dari langit, itu hoki, set piece, lah. Ya udah, sekarang aku persilahkanlah teman-teman semua buat cari dia deh, cari sampai ketemu, cari ya guys ya. Yuk kita komen semua, let's go! Publik sekarang begitu Sinteyong dicolek atau diberikan catatan kritis, marah, bereaksi gitu loh. Kan ini agak membingungkan. Tentu nggak sekedar polos-polos aja, saya juga melihat bahwa ada apa sih di belakang Sinteyong gitu. Ada sesuatukah di belakang Sinteyong sehingga kemudian setiap kali dia bereaksi, berkomentar juga ada yang bereaksi di dunia maya. Contoh, buat saya pelatih tim nasional dalam kondisi apapun, dia harus memberikan vitamin sepak bola bagi kita. Publik bola, jadi ada sesuatu yang kita dapat. Contoh waktu lawan Qatar. Tapi yang kita tunggu adalah analisis pernyataan Sinteyong sebagai pelatih kepala misalnya. Yang saya dapat adalah ini bukan pertandingan sepak bola, ini komedi. Sama sekali nggak ada vitamin sepak bolanya. Nggak ada dia analisis misalnya kenapa timnya kebobolan lewat bola mati atau apapun lah. Yang bicara tentang teknik, yang bicara tentang taktik nggak ada. Dulu-dulu pelatih nggak ada yang kau ributin. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Kau walaupun kau bilang kau punya ilmu kepelatihan segala macam, tapi kau nggak ngerti karena kau nggak tahu. Kau cuma tahu tulisan, kau cuma tahu statistik, analisa segala macam. Di lapangan kau nggak tahu apa-apa, nol kok. Bicara yang banyak. Salam olahraga. Wow, Bung Toel hari-hari ini dicari-cari netizen nih. Gara-gara tidak mau mengkritik atau mengkritisi Coach Indra Safri ya. Yang menurut netizen atau pengamat-pengamat sepak bola Indonesia, permainan dari tim usia 19, timnas U19, ternyata permainannya sangat monoton sekali guys. Dan ini menjadi catatan tersendiri ya. Dan di sini netizen mencari-cari Bung Toel, kenapa tidak mau mengkritik Coach Indra Safri? Pasalnya Coach Indra Safri menyuguhkan permainan yang monoton dan tidak seperti yang sudah-sudah ya. Bung Toel masif sekali mengkritik Coach Sinteyong. Permainan sebagus apapun, sehebat apapun di mata Bung Toel hanya biasa-biasa saja. Dan ini jelas-jelas permainan U19 kemarin beberapa kali terlihat monoton dan ya biarpun dalam catatan permainannya memenangkan permainan ya. Tetapi justru harus dikritisi dong permainannya seperti apa. Memang tujuan kita main itu ya tujuannya tentu menang. Cuman
dalam mencapai kemenangan itu permainan seperti apa, dan apabila menghadapi tim-tim kuat seperti Australia, Thailand, Malaysia, nanti bagaimana solusinya. Dan di sini Bung Toel nggak ada kabarnya, nggak muncul, nggak memberikan komentar, ya diam-diam saja, sepertinya apa tidak mengikuti, kita juga nggak tahu ya. Harusnya dia pengamat sepak bola mengikuti dong. Dan di sini terbukti ya kalau Bung Toel itu hanya bisa mengkritisi pribadinya STY, bukan kinerja pelatih. Ini pelatih-pelatih lokal kita, ya harusnya dikritisi juga. Ini kan pelatih juga, apalagi ini pelatih timnas U19 yang nantinya mencetak pemain-pemain untuk timnas senior ya. Ya harusnya ikut mengkritisi, ikut memberikan komentar. Tetapi nyatanya adem-adem aja, nggak ada kritik sama sekali. Dan itu menjadi catatan sendiri buat netizen. Bahkan netizen Indonesia akan mencari Bung Toel, mana nih suaranya? Kok nggak kelihatan? Kok nggak kedengeran? Nggak muncul? Biasanya masif sekali mengkritik pelatih Sintayong. Ini nggak ada tuh. Dan saya sendiri juga ikut mempertanyakan, kemana nih Bung Toel? Mana suaranya nih buat pelatih-pelatih Indonesia? Yang kata kamu ini lokal pride nih, coba mana kritikannya? Mana yang kamu bangga-banggakan Bung Toel? Mana? Coba statementnya keluarin dong, yang kemarin buat nyerang Sintayong ini, coba ini kritisi. Dan buktinya netizen Indonesia mengkritik, yang kritik kinerjanya. Kalau memang kurang bagus ya kita kritisi, kita beri masukan. Bukan sok pintar, tetapi itu untuk membangun, untuk menjadi catatan buat para pelatih. Bukan kayak kamu Toel, hanya mengkritik pribadi Sintayong. Sampai-sampai Sintayong harus berterima kasih kepada klub segala macam. Urusan remeh-temeh aja kamu kritisi kalau soal Sintayong ya. Tapi kalau pelatih lain kamu nggak berani. Jadi kesimpulannya Toel ini beraninya cuma kritik Sintayong. Itu pun dalam tanda petik mengkritik pribadinya. Tidak mengkritik kinerjanya atau taktiknya atau kepelatihannya atau cara melatih dia. Tidak. Ya semua yang dikritisi ya statement Sintayong yang katanya memecah belah. Padahal justru Anda Toel yang terang-terangan memecah belah. Yang lokal pride lah, yang singkong keju lah. Nah, semua kan menjadi runyam akhirnya. Hal-hal yang mudah dibikin sulit sama si Toel. Tetapi untuk urusan ini, mana Bung Toel nggak ada kelihatan batang hidungnya. Bersuara aja tidak. Tetapi kalau urusan STY dia paling depan. Nah ini bedanya. Di sini baru terlihat kualitasnya seperti apa ini pandit-pandit semacam Bung Toel dan konco-konconya ini. Giliran ini nggak ada yang berkomentar, diem semua. Ya harusnya dikritisi, yang realistis lah, yang perlu dikritik ya dikritik, yang beri masukan ya diberi masukan. Tidak hanya menyerang STY secara pribadi. Dan ini catatan buat Bung Toel, Anda dicari-cari netizen Indonesia nih. Kemana suaranya? Kok diem baik? Mana dong? Muncul dong. Kasih statement apa buat Coach Indra Safri? Apa cuman beraninya sama Sintayong doang? Ini menjadi catatan buat Anda Bung Toel. Coba mana suaranya, mana kritikannya, mana evaluasinya, seperti apa yang kayaknya udah paling tahu sepak bola Indonesia. Nah ini jelas-jelas ini U19 kan ini cikal bakal nantinya jadi pemain timnas semua nih. Bibit-bibit muda, coba dong. Justru ini waktunya dikritik, ini bibit-bibit muda. Perlu dikritisi agar segera dibenahi mana yang kurang. Jangan cuma nyerang STY doang. Apa memang beraninya cuma sama STY ya kita kurang tahu juga. Mungkin ngiri sama STY mungkin iya. Akhirnya kan kesimpulan kita sebagai warga masyarakat Indonesia, Toel ini tidak mengkritisi Sintayong, cuman iri sama Sintayong, iri sama prestasi Sintayong. Akhirnya kesimpulannya seperti itu.
Dan kita tunggu kemunculan Toel untuk mengkritik pelatih-pelatih nasional, pelatih-pelatih Indonesia. Coba dong kritiknya keluarin buat pelatih-pelatih kita. Jangan cuman berani sama STY doang. Keluarin statementnya. Kita tunggu nih Bung Toel, oke? Mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya guys. Like dan subscribe ya. Agar mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.